Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hal ini sudah sering kita dengar dan jamak dipakai untuk mengacu pada adanya kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak-anaknya. Sama seperti sosok Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2021 sampai 2026. Sang ayah adalah tokoh penting, Al-Maghfurlah Kiai Haji Cholil Bisri. Kiai Cholil adalah Kiai NU dari Jawa Tengah yang sangat disegani. Dalam dirinya terdapat sosok seorang yang bukan hanya benar-benar kiai, tetapi juga penulis, politisi, dan sekaligus seorang sufi. Keluarga besarnya adalah kiai-kiai besar dan para penulis hebat. Ayahnya bernama Kiai Haji Bisri Mustafa, penulis produktif dan pengarang tafsir terkenal Al-Ibris dalam bahasa Jawa. Adiknya bernama Kiai Haji Mustafa Bisri, seorang penyair, budayawan, kiai, dan penulis produktif. Cholil Bisri adalah anak sulung yang lahir dari pasangan Kiai Bisri Mustafa dan Ma'rufah binti Kiai Haji Cholil Kasingan. Ia lahir pada Oktober 1941. Pendidikannya waktu kecil adalah di Sekolah Rakyat 6 Kartioso yang ditempuh dalam waktu 5 tahun. Karena ia langsung diterima di kelas 2 dan tidak mau satu kelas dengan adiknya, Mustafa, yang pada saat bersamaan masuk kelas 1. Selain menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada tahun 1954, Cholil juga sekolah di Madrasah Ibtidaiyah pada 1954. Kemudian melanjutkan di SMP Taman Siswa pada tahun 1956 bersamaan dengan sekolah di perguruan Islam pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1957, Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tahun 1960, Aliyah Darul Ulum Mekah pada tahun 1962 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saat ini menjadi UIN Sunan Kalijaga. Kiai Bisri Mustafa tidak memaksakan anaknya harus menempuh pendidikan di pesantren tertentu. Oleh karena itu, Kiai Cholil diminta oleh Kiai Haji Makhrus Ali dari Lirboyo dan Kiai Haji Ali Maksum Krapyak untuk nyantri di pesantrennya. Ia diminta memilih sendiri. Ia kemudian memilih nyantri di kedua tempat itu di tangan Kiai Ali Maksum. Ia terasah tradisi menulisnya karena setiap membuat kesalahan ia diberi ganjaran. Salah satu ganjarannya, ia disuruh menulis kitab tertentu 2 kuras beserta artinya. Tradisi ini ikut membentuk tradisi menulis Cholil ketika dewasa. Dalam organisasi, Cholil berkiprah di lingkungan NU, dimulai ketika ia aktif sebagai Ketua Pimpinan Cabang atau PC Gerakan Pemuda GP Ansor Rembang, Ketua Partai NU Rembang ketika NU menjadi partai sendiri pada tahun 1971, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan ketika NU fusi dengan P3. Ia juga pernah menjadi Akwan dan Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Tengah dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jawa Tengah. Pada awalnya, Cholil tidak berkecimpung di partai politik. Sampai suatu ketika, Kiai Ali Maksum menegurnya di Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama Kaliurang Yogyakarta. "Kamu kok tidak ikut main politik seperti adikmu, Mustafa, kenapa?" Pada akhirnya, Cholil tertarik juga di politik dan ia memiliki parodi yang sangat mendalam tentang NU dalam politik.
Parodinya yang sering dikutip berbunyi, NU itu sering diidoni atau diludahi. Karena keterlibatannya dalam P3, pada 1982 ia diminta untuk menjadi anggota DPRD tingkat 1, tetapi ia menolak karena ia berprinsip harus mengurus pesantren. Waktu itu ia hanya mau di DPRD tingkat 2 seumur hidup. Terlebih lagi setelah ayahnya meninggal pada 1977, ia memegang tanggung jawab untuk menjadi pengasuh di pesantren Raudhatut Thalibin, sehingga ia hanya tertarik dalam politik lokal. Di pesantren, ia mengajar Bandongan Alfiyah, Syarah Fathul Mu'in, Jam'ul Jawami, dan Ihya Ulumuddin. Pada masa NU berfusi ke dalam P3 di Muktamar 1994, faksi NU membentuk kelompok Rembang, merujuk nama tempat Khalil Bisri menjadi motor pentingnya. Kelompok ini semula bermaksud mengajukan tokoh NU untuk bersaing dengan Buya Ismail Materium dari Unsur Muslimin Indonesia MI bersama Matori Abdul Jalil, Imam Curmen, dan lain-lain. Mereka mengordinasi faksi NU di P3. Tetapi ketika pertarungan itu belum terlaksana, kelompok Rembang justru buyar karena sebelum Muktamar P3 sudah terjadi perpecahan dengan keluarnya kelompok Hamzah Has dari kelompok Rembang. Meski demikian, nama Khalil Bisri sangat dihormati sebagai sosok kiai politisi yang gigih membela NU. Ketika NU kembali ke Hitoh pada 1984, Kiai Khalil ikut terlibat dalam pemulihan Hitoh NU. Pada Muktamar ke-27 NU 1984 yang merumuskan Hitoh NU, Kiai Khalil Bisri menjadi ketua panitia perumus di komisi program dengan sekretaris Haji Tan Gatot dan anggota-anggotanya Haji Dahlan, Haji Muhammad Husaini, Haji Usman Limbong, Haji Muhammad Asy'ari Syana, Haji Asnawi Latif, Haji Muhammadiyah, dan Haji Syafruddin Syah. Sebelum Partai Kebangkitan Bangsa PKB didirikan, Kiai Khalil Bisri tampak tertarik untuk berkiprah di P3 lagi, yaitu pada tahun 1992 saat ia masuk DPR RI dari P3. Tetapi ketika PKB didirikan, kiprahnya juga besar di partai ini. Sebelum PKB didirikan oleh tim kerja PBNU, inisiatif awal untuk membentuk sebuah partai terjadi pada tanggal 30 Mei 1998 ketika diadakan Istighosah Kubro di Jawa Timur, dan banyak kiai yang berkumpul di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Setelah acara itu, banyak kiai mendesak Kiai Khalil Bisri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Pada 6 Juni 1998, ia mengundang 20 kiai untuk membicarakan hal tersebut, dan tidak kurang 200 orang kiai datang. Dari pertemuan di rumah inilah gagasan tersebut mengkristal sampai proses pendirian PKB oleh tim kerja pengurus besar NU. Ketika PKB dideklarasikan pada 23 Juni 1998, Kiai Khalil Bisri menjadi salah satu tokoh penting. Ia menjadi wakil ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB dengan ketua Dewan Syuro Kiai Haji Ma'ruf Amin dan ketua Dewan Tanfidiyah Matori Abdul Jalil. Keterlibatannya dalam PKB mengantarkannya menjadi anggota DPR dari PKB, bahkan sampai menjadi wakil ketua MPR. Meskipun menjadi politisi, kekiaian Kiai Khalil Bisri tidak luntur. Ia di Rembang tetap mengajar ngaji dan menjadi pengasuh pesantren Raudhatut Thalibin sampai ia meninggal dalam usia 62 tahun pada 23 Agustus 2004. Bahkan ia sangat menyukai kalimat-kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam yang terkenal itu. Ia juga seorang penulis. Bukunya yang telah diterbitkan adalah Kami Bukan Kuda Tunggang.
dan ketika biru langit, ia meninggalkan seorang istri bernama Hajah Muhsinah, 8 anak, termasuk Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya, Haji Yakut Cholil Kaumas selaku Menteri Agama RI, dan sejumlah cucu. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat video lainnya di channel KKW Channel. Jika Anda merasa bahwasanya video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.